gini, jadi yang bisa mengacaukan kata-kata di kepala kita adalah kalau kita ikut menyanyikan lirik-lirik lagu. Kita sekarang sedang membahas tentang 4 tips tenangkan diri ya. Banyak yang panik, banyak yang pusing, bahkan banyak yang stres karena masa-masa seperti ini. Bahkan PPKM diperpanjang juga bikin kita cukup pusing dan mungkin bosen ya untuk WFH nih Pak Hing ya. Oke. Nah, yes, kita bicara lagi tentang pandemi COVID-19 Pak Hing. Mungkin beberapa dari kita menakutkan hal-hal yang menjadi fakta ya tentang COVID-19. Kita ambil contoh mungkin beberapa orang fokus nih sama berita kematian COVID-19 yang mungkin terus meningkat gitu. Apakah kita yang mungkin takut dengan informasi-informasi yang mungkin cukup negatif itu perlu mencari tahu hal-hal positif lain atau gimana nih? Ini kan juga jadi pedang bermata dua ya, bisa jadi kita makin takut atau bisa jadi kita makin berani gitu Pak Hing. Jadi sebenarnya kenapa kita takut? Rasa takut itu seharusnya butuh stimulus benar-benar kejadian. Oke. Manusia ini takutnya itu adalah bukan kejadian, Odi, tapi adalah antisipasi kejadiannya. Oke. Nah, bedanya kita dengan hewan itu adalah hewan butuh stimulus nyata baru dia bisa takut. Kan gitu loh. Kijang butuh ketemu singa baru dia takut. Ya. Kijang tidak akan membayangkan singa kalau dia keluar rumah loh. Oke. Kijang nongkrong di guanya dia nggak bakal adu singa, dia takut, nggak bakalan. Dia ketemu singa baru dia takut. Nah, manusia ini karena kita punya otak yang luar biasa, kita bisa merancang film apapun yang nakutin diri sendiri, gitu loh. Nah, makanya manusia itu diajarkan ilmu mindfulness. Mindfulness itu berarti kita benar-benar berada di lokasi kita berada dengan apapun yang ada di sekitar. Kita lebih apresiatif. Kita kan seringkali nggak berada di lokasi di mana kita berada gitu loh. Ya kan, Audrey saat ini bisa berada di Bali, dia kan berjemur di pantai, badan semua dalam keadaan rileks kan. Tiba-tiba pikirannya kacau, membayangkan kejadian di tempat lain. Bubar gitu loh, bubar. Padahal badan Audrey sedang berada di Bali kan. Nah, saat ini Audrey bisa bersama di tengah keluarga, di rumah bersama keluarga, ya kan, ada suami, istri, anak, orang tua, dan semuanya bisa makan dengan baik. Tetapi Audrey bisa saja pikirannya kacau balau dan panik sendiri kan. Nah, karena kita tidak berada di tempat sebagaimana kita berada, kita antisipasi semua kejadian itu. Akhirnya kita lupa untuk hidup di saat itu, Audrey. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada berita-berita, pertanyaannya adalah, mara bahayanya di luar sana, saya bisa nggak sih kendalikan? Nggak bisa. Tetapi saya bisa kendalikan bagaimana saya bersikap, kan gitu loh. Sehingga momen ini saya sehat, kan gitu. Momen ini keluarga saya sehat, itu aja. Dan supaya lebih membantu, ingat rasa panik itu kan berjangkit. Ya. Nah, bagi Anda yang punya keluarga, mau nggak jadi orang pertama yang mengedarkan rasa panik di keluarga kan gitu? Jangan dong, kasihan dong. Kasihan kan berjangkit tuh. Yes. Ketenangan juga bisa berjangkit. Ingat loh, kan ini kita akan bicara nanti di tips yang terakhir sih. Ketenangan juga bisa berjangkit, panik bisa berjangkit, rasa takut bisa berjangkit, semuanya bisa berjangkit. Nah, gitu loh. Jadi ya kalau ada berita yang sudah menakutkan ya udah stay di situ aja, nggak usah nambah. Oke. Nggak usah nambah. Yes. Oke. Jadi jangan jangan terlalu difikirkan lah ya smart listeners, dan mungkin Anda bisa stay mindful untuk memikirkan hal-hal yang harus dikerjakan karena pasti banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Oke. Nah, Pak Hing, kalau kita juga mungkin bicara tentang pandemi COVID-19, mungkin beberapa teman-teman yang sedang mendengarkan ini sedang terpapar COVID-19 juga ya, karena saking banyaknya juga. Dan beberapa dari kita mungkin baru pertama kali nih kena COVID-19, mungkin itu salah satu yang mungkin bikin kita panik juga. Nah, ini apakah memang hal-hal yang pertama kali ini juga sering membuat kita untuk tidak tenang, Pak Hing? Yes dan tidak, karena ada orang tergantung antisipasi kan. Ada orang yang mengantisipasi jelek sekali, begitu dia alamin, dia akan bilang ternyata tidak seburuk yang saya duga, misalnya aja. Oke. Nah misalnya, jadi kalau ada orang-orang tertentu yang memang saking dia takut, dia membayangkan yang terburuk dan terjadi mungkin tidak seburuk yang dia duga. Nah ini membuat dia lebih tenang kan gitu loh. Nah tetapi ada yang tidak punya antisipasi apa-apa, tetapi dia tahu ini buruk bagi dia misalnya aja.
Nah, apakah dia boleh merasa takut? Manusiawi. Tetapi ingat baik-baik, pikiran kita bisa memperburuk situasi loh. Ya kan gitu loh. Pikiran kita bisa memperburuk atau memperbaiki situasi. Nah, sayangnya di luar sana, kalau misalnya let's say Audrey sedang dalam masalah, Audrey tenang-tenang aja, orang lain keberatan. Iya, kok nggak panik nih? Kok nggak panik sih? Panik dong. Iya. Orang lain keberatan gitu loh. Nah, ini jadi manusia kalau menghadapi situasi yang sangat luar biasa menakutkan dengan tenang, orang malah melihat itu aneh. Padahal Anda tidak bisa membantu situasi jadi lebih baik dengan lebih panik lagi. Dengan menambah panik, situasinya tidak bertambah baik loh. Ya kan, cuman yang membantu adalah kalau Anda berhasil tenangkan diri, Anda mungkin akan menemukan jalan keluar lebih baik. Dan kimia badan yang mengalir di badan Anda ini pun bisa membantu recovery-nya kan gitu loh. Sebab kimianya bagus-bagus. Gitu loh, kimianya baik. Dan saya karena mendukung sekali happiness gitu. Saya mendukung happy gitu loh. Nah, kalau ditilik nih ada ratusan survei studi mengenai happiness. Nah, banyak sekali ditemukan bahwa orang-orang yang happy memang lebih sehat. Udah itu aja. Lebih sehat secara jasmani termasuk gitu loh. Dan ini membantu. Saya nggak mengatakan bahwa saya tidak mengatasnamakan dunia kedokteran, tetapi kalau Anda punya pikiran yang sehat, itu kan akan membantu kondisi badan Anda. Gitu loh. Dalam dunia NLP itu pikiran sama badan itu satu soalnya. Mind, body, and soul ya Pak Hing ya. Satu itu. Kita langsung lagi, kita lanjut dulu Pak Hing ke tips yang ketiga untuk malam hari ini, silakan. Tips yang ketiga ini berhubungan, tadi saya sudah masuk ke kinestetik campur auditori, sekarang saya mau auditori secara independen. Ya. Nah, karena salah satu yang membuat kita kacau balau itu internal dialog kita ini loh. Aduh gimana nih, gimana nih, wah di kepala kita ini udah kayak perang kacau balau. Nah, cara menenangkan itu adalah kalau kita mau nih, kita bisa saja internal dialog mengatakan ataupun ngomong hal-hal yang berbeda. Mirip acak break state, tapi kalau tadi fisik, ini acakan isi kepala kita. Nah, caranya macam-macam. Tadi Odi sudah sempat dengarkan musik misalnya. Nah, tapi dengarkan musik yang ada kata-kata. Gini, jadi yang bisa mengacaukan kata-kata di kepala kita adalah kalau kita ikut menyanyikan lirik-lirik lagu, gitu loh. Nah, musik instrumen tanpa kata-kata. Nah, sambil kita dengar musik instrumen itu, kepala kita masih membahasakan yang kacau-kacau itu. Jadi salah satu cara mengacak adalah dengarkan lagu yang ada liriknya. Dan sebisa mungkin liriknya mengacaukan kata-kata itu yang benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Tapi jangan dengar lagu-lagu sedih juga sih. Iya, jadi galau ya. Jadi galau. Lagu happy atau lagu tadi ada yang sudah sebut di Instagram tadi lagu metal, lagu rock gitu kan. Nah, tetapi yang kata-kata. Nah, atau kalau Anda mau dengar mungkin ada musik tertentu yang memang Anda sudah terlatih sebagai anchor tenang, musik relax gitu ya. Membacakan doa, membantu. Jadi doanya itu disuarakan, dibacakan. Ya kan? Itu membantu banget. Nah, ini karena kita ingin mengacak atau break auditory system kita gitu loh. Ya, jadi berdoa membantu gitu atau membaca sesuatu yang tidak ada hubungan sama sekali. Baca komik gitu. Intinya harus ada bahasa yang mengacaukan internal dialog kita itu. Break it. Yes. Berarti harus kita lafalkan atau kita munculkan internal dialog yang baru? Apakah sama aja? Both can. Intinya kalau kita keluarkan dari mulut, kita kan dengar juga. Itu berarti sementara dialog di dalam kepala kita harus silent. Harus silent. Nah, karena di kepala kita ini kadang-kadang lebih serem isinya, Audrey. Lebih serem dari kenyataan. Kita soalnya melebaikan apapun peristiwa itu. Kita lebaikan, kita eskalasi lagi gitu loh. Nah ini bahkan ada kadang-kadang bikin sound effect loh. Kayak gini nih, saya kasih sound effect nih kayak gini. Jadi film horor ya Pak Hing ya? Horor gitu loh. Iya. Jadi akhirnya semua di sekeliling kita ini jadi tambah menakutkan. Padahal kita tadi cuma baca satu berita, tapi satu berita itu kita ulangi, kita antisipasi lebih jelek lagi kayak apa gitu loh. Nah, kacaukan. Jangan dituruti, kacaukan. Sebentar lagi itu akan mengganggu mood kita, mengganggu produktivitas kita soalnya. Gitu. Gitu. Jadi kacaukan auditorinya, Jadi udah 3 tuh. Ya, usahakan dengan fisik, ya kan bergerak,
napas sama auditori, dengerin napas, terus sekarang kacaukan internal auditori kita. Internal auditori. Break. Kalau misalnya internal auditorinya kita kacaukan dengan mungkin mengajak ngobrol orang lain, apakah ini memungkinkan, Pak Hing? Bisa banget. Asal jangan ngobrolin itu. Jangan lepas-lepas ya. Jangan ngobrolin lagi. Yuk, yang menyeramkan kita ngobrolin ya bercerita. Ganti topik. Ini pindah topik penting. Pindah topik. Pindah topik ya. Jadi topik. bisa juga ya mencari teman. Mungkin boleh ceritakan hal-hal yang lucu atau mungkin nonton video yang lucu, komentarin video-video lucu. Jadi ini bisa jadi satu ya hal yang bisa Anda lakukan, smart listeners, untuk mengacaukan kepanikan yang ada di kepala Anda.